Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi ke channel YouTube Ria Brilian. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Tetap semangat teman-teman. Dan tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, aku sharing lagi aktivitas aku seperti biasa untuk hari ini ya teman-teman. Ini aku mau masak ikan bandeng. Jadi aku dapat ikan bandeng pas hari Jumat kemarin itu berapa ya, 7 ekor. Dan ini mau aku goreng. Sebelumnya aku udah bersihkan dulu untuk sisiknya dan aku buang durinya gitu ya teman-teman yang ada di tengah itu, dan aku belah jadi dua seperti ini, jadi kayak ikan filet gitu ya. Sebelum aku goreng ini ikannya udah aku marinasi ya teman-teman. Aku marinasinya pakai bumbu racik aja yang lebih praktis gitu ya. Nah, untuk ikan bandeng sendiri aku biasanya tuh kalau ngolah ya digoreng utuh kayak gitu teman-teman. Tidak pernah yang dibelah jadi dua kayak gini, di fillet, karena kan aku pengen makan ikan bandengnya yang tidak berduri. Tapi tetap aja ya, kalau ikan bandeng itu dia punya duri yang lembut-lembut banget gitu ya teman-teman di bagian dalam dagingnya. Makanya kebanyakan ikan bandeng itu kalau masak di presto gitu ya teman-teman, biar tulang-tulang dari ikan si bandengnya ini lunak gitu ya, karena memang dia itu memiliki duri yang sangat-sangat lembut. Agak rempong juga sih sebenarnya kalau makan ikan bandeng ini, harus nyabutin durinya itu karena durinya tuh kecil-kecil banget. Tapi dia ini memiliki tekstur daging yang lembut gitu ya teman-teman, gurih juga. Udah lama banget nih aku gak makan ikan bandeng, karena ini baru dapat lagi gitu teman-teman dari tempat kerjanya Pak Su. Jadi setiap Jumat kan kita memang dapat jatah untuk protein hewani, dan untuk Jumat ini kita dapat ikan bandeng 6 ekor gitu ya. Jadi lumayan banget buat menu kami. Nah, kalau ikan bandeng ini kan kalau digoreng minyaknya tuh nyiprat-nyiprat gitu ya teman-teman. Makanya ini aku belah jadi dua biar tidak nyiprat. Jadi emang beneran kalau dibelah jadi dua seperti ini, minyaknya tuh tidak nyiprat-nyiprat dan tidak begitu lengket teman-teman. Karena aku tim yang kalau goreng ikan itu tidak aku taburi tepung gitu teman-teman. Kalau menurut aku tuh kalau ditaburi tepung malah minyaknya jadi kotor dan ngeres juga gitu teman-teman. Oke, ini aku mau tumis untuk bumbunya. Untuk minyaknya aku pakai yang buat goreng ikan tadi ya sisanya, dan ini aku mau tumis untuk bumbu baladonya. Nah, untuk menumisnya ini aku tumis sampai benar-benar matang gitu ya teman-teman bumbunya, biar tidak cepat basi juga. Nah, biasanya aku kalau bikin bumbu balado kalau lagi males ngulek ya pakai blender. Cuma kalau lagi males nyuci blendernya ya aku goreng dulu gitu teman-teman untuk bumbu baladonya, baru aku ulek. Cuma untuk hari ini aku memang lagi rajin ngulek, jadi bumbu mentahnya aku ulek aja. Nah, ini aku kasih sedikit air ya teman-teman biar bumbunya itu tidak kering. Nah, ini tidak lupa juga aku kasih sedikit kecap manis ya teman-teman, biar warnanya juga bagus dan rasanya juga makin enak. Untuk bumbu balado punya aku ini memang tidak terlihat merah gitu ya teman-teman. Biasanya kalau bumbu balado itu kan merah merona ya. Di sini aku pakai tomatnya satu juga ukuran kecil, dan aku cuma pakai cabai rawit. Biasanya aku pakai cabai merah yang besar itu biar ada warna merahnya merona gitu ya teman-teman. Yang penting ini udah pas rasanya dan ada pedesnya, itu udah enak banget. Nah, ini bumbunya udah mendidih, aku mau masukkan untuk ikan yang udah digoreng tadi ya teman-teman, biar lebih meresap lagi bumbunya. Ini nanti mau aku ungkep sebentar gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman masak apa di rumah untuk keluarga tercinta? Tentunya untuk keluarga memberikan makanan yang terbaik gitu ya teman-teman. Walaupun menu simple, menu sederhana, yang penting cocok di lidah kita dan keluarga pasti suka lah ya teman-teman.
Oke, sampai di menit ini aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia, yang masih berkenan hadir di video aku ya teman-teman. Tentunya yang masih support channel YouTube aku, walaupun aku sendiri lagi apa ya, boleh dibilang lagi mager bikin video. Oke, ini menu aku untuk hari ini ya teman-teman, balado ikan bandeng filet. Lanjut kegiatan di malam hari, aku mau bikin yang seger-seger. Nah, cuaca di tempat aku tuh belum lagi hujan gitu teman-teman, malah kayak kemarau lagi. Dan sampai malam pun panas banget, bener-bener panas. Nggak tahu ya kapan mau turun hujan lagi, dan aku juga lupa terakhir kapan turun hujan. Kayaknya sekarang kemarau lagi gitu teman-teman. Nah, ini aku mau bikin jus alpukat. Jadi kemarin pas aku tuh pulang kerja dapat alpukat, dan katanya tuh dari Pak bosnya gitu ya. Jadi di rumah Pak bosnya itu ada pohon alpukat, dan alpukatnya itu berbuah. Aku tidak tahu ya ini namanya alpukat apa, dia bentuknya lonjong panjang gitu teman-teman, dan isiannya tuh bagus banget, bener-bener gak ada yang cacat sama sekali, kayak margarin warnanya gitu ya. Ini kalau tidak salah kayak alpukat mentega gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang lagi dalam program diet, kurangin ya makan alpukat karena dia itu buah yang berlemak gitu teman-teman, tapi memang buahnya mengenyangkan ya. Ini aku tambahin es batu yang udah dihancurkan. Aku mau blender bareng-bareng gitu teman-teman biar lebih segar. Kalau panas-panas gini tuh emang cocok banget ya teman-teman, minum yang seger-seger, yang adem, pokoknya yang es-es gitu ya. Nah, kemarin ini blender aku rusak itu teman-teman, mungkin karena dia itu bukan blender untuk blender es gitu ya. Jadi pas blender es itu malah bautnya tuh pada copot. Jadi setelah aku blender bikin jus alpukat ini, Pak suami aku tuh betulin blendernya sampai dibongkar-bongkar gitu teman-teman, tapi alhamdulillah udah jadi lagi. Coba kalau Pak suaminya nggak bisa, udah deh ini blender rusak. Nah, untuk jusnya tadi aku tambahin 3 bungkus SKM ya teman-teman, atau susu kental manis yang warna putih. Dan biasanya sih aku kalau bikin jus alpukat itu aku tambahkan susu UHT gitu teman-teman, yang tawar, yang plain itu ya. Itu menurut aku tuh lebih enak kalau susu yang itu, dia tuh creamy banget. Tapi karena berhubung aku tuh tidak ada untuk susu full creamnya, jadi aku kasih susu SKM aja. Dan ini udah jadi, aduh seger banget teman-teman, manisnya dapet, rasa alpukatnya dapet. Nah, ini kalau ditambahin sama Milo gitu ya, ditaburin Milo di atasnya, mantap. Ini sisanya aku taruh di gelas yang lebih besar. Siapa nih yang kepengen boleh bawa gelasnya sini ya teman-teman, aku bagi. Nah, udah selesai aku bikin jusnya ya teman-teman, selesai juga video ya aku sharing untuk teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan aku masih bisa konsisten ya teman-teman, bisa bersapa-sapa lagi sama teman-teman. Oke, segitu aja aktivitas yang bisa aku share untuk hari ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.